Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang manfaat dan tujuan atau hikmah dari mujahadah nafs, kontrol diri dan husnuzan. Nah, sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, yang pertama yaitu siswa mampu menguraikan manfaat perilaku, kontrol diri, husnuzan dan ukhuwah atau persaudaraan. Dan tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menyimpulkan manfaat perilaku, kontrol diri, husnuzan dan persaudaraan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membuka pelajaran pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini nanti Ibu akan menayangkan ada PowerPoint. PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Ya, sudah bisa dilihat ya. Ya. Nah, di situ ada mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs dalam keseharian dan hikmah perilaku mujahadah an-nafs. Nah, tolong bacakan Siska Amalia apa saja perilaku mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa saja? Keimanan. Ya. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat dan haji, menjauhi perbuatan tercela. Iya. Sekarang sebutkan hikmah perilaku mujahadah an-nafs. Tolong bacakan Fatimah Zahra. Hikmah perilaku mujahadah an-nafs. Ya, kalau dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mempererat tali silaturahmi, terhindar dari maksiat, terhindar dari perselisihan, mengurangi rasa gelisah, cemas, iri dan tidak puas, meningkatkan keimanan. Ya, itu tadi hikmah perilaku mujahadah an-nafs ya. Nah, sekarang kita ke husnuzan ya. Nanti Ibu tampilkan PowerPoint-nya. Ya, Ibu jelaskan aja untuk manfaat mujahadah an-nafs itu contoh pengamalan dalam kehidupan keseharian. Contohnya misalnya selalu husnuzan ya, selalu berpikir positif kepada orang lain. Habis itu selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalnya menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Ya. Jadi husnuzan ini ada 3 ya. Jadi husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada diri sendiri dan husnuzan kepada sesama manusia. Nah, husnuzan kepada diri sendiri contohnya yaitu menerima segala apa yang telah ditakdirkan kepada diri kita atau segala kekurangan dan kelebihan kita. Contohnya misalnya ada yang mempunyai kulit hitam misalnya. Nah, itu dia tidak mengeluh. Nah, itu berarti dia husnuzan kepada diri sendiri. Dia menerima apa adanya kekurangan dia. Karena setiap kekurangan yang kita miliki itu mungkin bisa jadi menjadi kelebihan bagi diri kita, tapi kita kadang tidak menyadarinya. Ya. Contoh lagi misalnya takdir dari Allah, misalnya kita lahir tidak mempunyai ibu misalnya. Nah, itu kalau kita husnuzan, kita berpikir, oh mungkin ini ada hikmah di balik semua itu. Jadi kita tidak menyalahkan diri kita, tidak menyalahkan Allah. Itu artinya husnuzan lah, husnuzan kepada diri sendiri. Nah, husnuzan kepada orang lain misalnya selalu berpikir positif, misalnya kepada teman ya. Misalnya teman satu kelas tidak hadir, misalnya sakit. Nah, kita jangan berpikir negatif, misalnya oh dia tidak hadir ke sekolah karena dia malas. Nah, itu kan berarti kita berpikir negatif kepada teman. Berarti dia tidak husnuzan. Nah, kalau sifat husnuzan itu dia selalu berpikir positif. Misalnya ada teman yang sakit, oh dia berpikir oh mungkin dia kecapean, mungkin dia benar-benar sakit. Nah, itu artinya husnuzan kepada teman lah, kepada orang lain. Nah, kalau husnuzan kepada Allah misalnya itu tentang takdir tadilah, misalnya Allah mentakdirkan misalnya kita menjadi orang miskin misalnya. Nah, itu kita jangan menyalahkan takdir kita, jangan menyalahkan keadaan. Nah, misalnya mengeluh, oh aku ini miskin. Nah, itu berarti dia tidak husnuzan. Berarti dia berpikir buruk lah, tidak berpikir positif kepada Allah. Kalau orang yang husnuzan, dia selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu contoh pengamalan husnuzan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hikmahnya, ada yang tahu hikmah husnuzan itu apa? Ada yang tahu hikmah? Kalau kita misalnya berpikir positif, apa yang akan kita dapatkan? Siska, bisa Siska? Mendorong yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri. Pedia Febrianti, apa manfaatnya? Bagaimana? Ya, apa tadi hikmahnya atau manfaat yang kita dapat apabila kita husnuzan, baik itu kepada Allah atau sesama manusia? Kadang menambah permusuhan, kayak mempererat tali silaturahmi. Ya, bisa. Ya, mempererat tali silaturahmi lah, menambah teman, disenangi teman. Kalau kita husnuzan kepada Allah kan yang pasti Allah akan berprasangka baik juga kepada kita lah. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu juga nanti kembali kepada kita. Misalnya kita berpikir positif kepada orang lain, insya Allah orang lain akan berpikir positif juga kepada kita ya. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nah, sudah paham untuk contoh husnuzan tadi dan perilaku kontrol diri, sudah paham? Ya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke pengamalan perilaku ukhuwah atau persaudaraan dan hikmahnya. Nah, ukhuwah atau persaudaraan di sini kan minggu tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau ukhuwah itu terbagi tiga, yaitu ukhuwah kepada sesama manusia, ukhuwah kepada seagama dan sebangsa. Nah, jadi ukhuwah itu tadi persaudaraan. Contohnya apa saja persaudaraan? Contohnya misalnya menjalin silaturahmi, menjalin apa misalnya kelompok musyawarah, kelompok kerja, banyak contohnya ya. Nah, sedangkan hikmah dari ukhuwah itu kan terjalinnya silaturahmi antar sesama manusia, memupuk tali persaudaraan. Habis itu banyaklah menjalin antar bangsa juga, silaturahmi antar bangsa. Nah, jadi untuk hari ini Ibu menjelaskan tentang itu aja contoh pengamalan mujahadah nafs, kontrol diri dan husnuzan dalam kehidupan sehari-hari serta hikmah yang dapat kita ambil dari husnuzan, persaudaraan dan kontrol diri. Untuk ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Iya. Nah, kalau tidak ada, kita simpulkan aja lah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kontrol diri, yaitu perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Yang ketiga, menjauhi perbuatan tercela. Nah, itu tadi lah contoh untuk mujahadah nafs. Kalau husnuzan tadi berperilaku, berpikir positif, baik itu terhadap Allah, terhadap sesama manusia dan terhadap diri sendiri. Sedangkan yang ketiga untuk ukhuwah tadi kita menjalin silaturahmi, baik itu sesama manusia yang seagama dan kepada yang non muslim atau tidak seagama. Nah, itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang keterkaitan keimanan atau kualitas keimanan seseorang dengan pengamalan mujahadah nafs, husnuzan dan persaudaraan. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.